Subhanahu wa taala. Amin. Amin Allahumma. Selawat dan salam sama-sama kita aturkan kepada ruh Sayyidina Nabiullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Berhubungan pembicaraan tentang kematian. Di depan kita sudah kita buka, judul kitabnya adalah Riwayat Bangkai Berjalan Orang Mati Kembali Hidup, dikarang oleh Syekh Haji Sulaiman, Syekh Haji Jalaluddin, Syekh Haji Jalaluddin. Ya. Ibu kenal Bu Syekh Jalaluddin ini? Hah? Kenal? Nah. Syekh Jalaluddin ini orang Sumatera Barat, orang Sumbar. Ya. Judulnya Riwayat Bangkai Berjalan Orang Mati Kembali Hidup. Isi di dalam kitab ini adalah perjuangan di pintu kematian saat-saat terjadinya perceraian ruh dengan jasad. Itu sih. Jadi nanti di dalam kitab ini diawali dengan memberikan penjelasan dunia ini ada dua pintu. Ada pintu masuk ke dunia, ada pintu keluar dari dunia. Mana pintu masuk ke dunia? Itulah disebut rahim. Apa namanya? Rahim. Begitu masuk ke dunia, nanti di dunia ada dua. Wahadainahun najdain. Ada dua jalan. Ada jalan yang sulit, sukar dan mendaki. Itulah disebut ihdinas siratal mustaqim. Ada jalan yang lurus, itu namanya jalan syaitan. Paham? Jadi begitu kita sudah sampai di dunia ada dua jalan. Pertama ada jalan yang sulit, sukar dan mendaki. Itu disebut ihdinas siratal mustaqim. Mana contoh ihdinas siratal mustaqim sulit, sukar dan mendaki? Ibu, kalau ibu punya menantu dokter, pernah menjelaskan dulu? Pernah ya? Ingat? Ingat ya? Punya ibu menantu dokter spesialis. Ini contoh jalan sulit, sukar dan mendaki. Gaji dokter spesialis itu paling sedikit 300 juta sebulan. Karena dia ada 3 tempat. Untuk dinasnya 3 tempat rumah sakit. Lalu dibuatkan rumah oleh beliau untuk kita seukuran 600 juta. Udah lumayan besar ya. Nah, satu hari dan 3 tahun kita tinggal di situ, dia bersilaturahmi ke rumah kita. Menantu sayang nggak tuh? Sayang, betul Bu? Sayang kita dengannya. Karena dia tidur di rumah kita, kamar kita di depan itu kita suruh dia tidur di situ dengan anak kita. Kita pindah ke kamar belakang. Karena menantu tidur malam tuh jam 5 kita bangun terlambat dulu. Nah, mengaji kita. Lalu di dinding udah masuk subuh. Menantu kita dokter tadi ibaratnya dia belum keluar dari kamar. Udah jam 6 pagi dia juga belum keluar dari kamar. Mampu nggak ibu datang ke kamar tuh, ketuk pintu? Assalamualaikum, udah sholat subuh, sanggup? Sulit, sukar dan mendaki. Tapi siapa yang sanggup, itulah ihdinas siratal mustaqim. Nah,
Paham? Mana jalan yang lurus itu disebut setan. Begitu sang suami mau membangunkan dokter tadi, suami kita, ibu ngomong jangan bangunkan Pak. Ya kok beda ini dicobain anak awak mampu. Itu namanya jalan setan. Dilepas anak, tidak sholat. Tuh. Nah begitu kita bangun malam tuh sulit, kadang nggak bangun, betul Bu? Lalu dah ambil wudu, tengok suami tidur, tak jadi sholat tahajud, tidur samping laki, sulit, sukar dan sulit, ya. Lalu setelah kita di dunia, diibaratkan di halaman hampa, kita hidup di dunia ini sama dengan lentera lampu. Lihat tuh ibu lenteranya. Kalau bahasa Bangkinang palito. Ini palito, ada api di sini bu, di sumbu tuh. Kapan api ini hidup menyala? Selama minyak ada di dalam. Kalau minyak udah menipis, lampu semakin redup. Sumbunya akhirnya dimakan, akhirnya padam. Nah, kira-kira kita dah kena tak sumbunya bu? Kadang apinya nyalo, kadang mendomong. Nah, ya. Nah, lalu setelah api padam, maka saat api padam itu disebut namanya mati. Berpisah ruh dengan jasad, itulah mati. Dalam hadis, mati itu disebut lillazat, dia memutus segala lezat. Bagaimana mati? Di dalam surah Al-Ghafir, qalus natasnatain wa ayat natasnatain. Mati itu 2 kali, hidup itu juga 2 kali. Maka dalam surah Al-Baqarah diulang lagi ayat 28, kaifa taquluna billah kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Mati 2 kali, hidup 2 kali. Betul Bu ya? Nah, jadi bertolak belakang dengan penyanyi, mati hanya sekali, itu lagu. Pertanyaan kita adalah, di mana kematian pertama kita? Di mana kematian kedua? Di mana kehidupan pertama? Di mana kehidupan kedua? Ya, Naridon sampaikan sedikit ini dulu ya. Kematian awal, mati Bu, sewaktu kita di dalam zat Allah, kita bernama salnama, itu mati. Terus turun ke ubun-ubun ayah, nama kita Ghalibun, itu masih mati. Terus masuk ke dalam ubun-ubun Asaratullah, masuk ke ubun-ubun ayah, pokok pun dalam. Lalu saat dia bergerak disebut qablatul awal, masih mati. Saat dia disebut kunzu, bergerak-gerak di otak depan, disebut namanya zikrullah, masih mati. Lalu saat kita berada di ruang mata sang ayah, nama kita nubuwah. Nah, di atas itu mahfuz, turun ke dada sultan nur. Saat menguasai jantung, maka jantung ayah berdenyut kencang. Terus turun ke bawah, saat berada di pangkal pusat, nama kita ialah wadi. Saat berada di batang zakar ayah, nama kita mazi. Saat tergantung di ujung zakar, nama kita mani. Apa namanya? Mani. Nah, kalau ingat mani Bu, saat bercampur ke dalam, bergabung ayah dan ibu, nama kita mani maknikum.
Ini kitabnya Hakikatul Insan dalam hakikat manusia. Saat mani-manikum sebenarnya udah disebut, kalau kajian makrifat udah disebut hidup. Apa bukti hidup? Berkembang. Maka sekian ribu sperma kitalah yang sampai ke rahim karena hidup dia bergerak. Kajian biologi namanya. Kajian makrifat itu kajian biologi ilmiah. Ketinggalan tuh. Ya. Saat bermasuk satu hari di dalam rahim ibu, nama kita Hayatullah, tapi belum disebut hidup dunia. 7 hari di dalam rahim ibu, nama kita Nutfah, sampai usia 14 hari. Lalu hari ke-40 berpindahlah dia ke dalam perut besar, disebut nama kita Nutfah. Usia 41 sampai 81 hari, nama kita adalah Khalaqah. Usia 81 sampai 119 hari, kita bernama Mukhallaqah. Usia 100 ke 20 atau 3 bulan 10 hari, kita bernama Birruhi Sidrah. Kita udah berbentuk ruha. Ini panjang bu, tidak bacakan lengkap. Sampai kita melewati usia 271, 280 hari, setelah melewati Tamburin, Uri, Ari, Ketuban dan Bali, saudara yang 4. Paham itu saudara yang 4? Maka yang lahir pertama kita, yang nomor 2 Ari-Ari, yang disebut kakak yang mana? Yang normal disebut kakak anak pertama atau kedua? Yang pertama lahir disebut kan? Yang pertama lahir kita bu. Ari-Ari yang kedua. Kenapa Ari-Ari disebut kakak? Paham? Sebenarnya berapa kakak kita? Berapa saudara kita? Ini namanya ilmu sepancar, ilmu sedulur di Jawa. Ini saudara yang 4. Nah, kita tinggalkan tuh khusus di kajian makrifat. Maka disebut kun dan fayakun. Kapan kehidupan awal? Pas wallahu akhrajakum min butunikum ummahatikum la ta'lamun syai'a. Begitu keluar. Itulah kehidupan awal dalam kejadian ini. Kehidupan awal. Maka Sokrates berkata, saat aku bertemu dengan kehidupan, di ujung kehidupan adalah kematian. Saat aku bertemu dengan kematian, di ujung kematian adalah hidup. Berbahagialah dengan mati dan bersedihlah dengan kehidupan. Lagi paham bu? Berbahagialah dengan kematian, bersedihlah dengan kehidupan. Kenapa bahagia dengan kematian yang kedua? Karena kematian yang pertama, yang kedua membuatkan hidup yang tidak akan pernah mati. Dan sasaran hidup di kematian awal, hidup pertama, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, untuk ibadah. Siapa tidak ibadah, dia tidak disebut golongan manusia, apalagi golongan jin. Tidak jelas. Nah, jadi ibadah itu harus ada kajian khusus nanti. Lalu untuk pertemuan, untuk tujuan hidup hakikat manusia secara lengkap, ru'yatullah, bertemu dengan Allah. Kapan bisa bertemu dengan Allah secara utuh? Wajib melalui kematian yang kedua yang tidak akan pernah mati. Maka wa ilaihi turja'un. Begitu nanti kita kematian kedua, hidup yang tidak akan pernah mati lagi, bertemu dengan Allah. Maka berbahagialah dengan kematian. Nah, sekarang apa itu mati? Idza hadaral maut, tak kala tanda kematian telah nyata pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah panggil istrinya Az-Zujaja bil ma'i fil qalah. Lalu istrinya bawa gelas yang berisi air. Rasulullah masukkan tangannya ke dalam gelas basah. Nabi angkat, Nabi berdoa. Apa doa Nabi? Allahumma a'inni ala ghamaratil maut was sakaratil maut.
Ini doa dari terhindar sakitnya mati dan payahnya sakaratul maut. Nabi itu tidak berdosa, betul tak Bu, secara syariat, dan dia pasti masuk surga. Tapi Nabi masih bermohon pada Allah pada akhir hayatnya, masukkan tangan ke gelas, basah, Nabi berdoa, Allahumma a'inni ala ghamaratil maut wa sakaratil maut. Di dalam kitab Tirmizi halaman 306 juz kedua. Apa doanya? Ya Allah, tolong saya dari payahnya mati dan sakit sakaratul maut. Sakit. Ibu, coba kita bayangkan, ya, itu Nabi, Ibu, masih bermohon. Dia tidak berdosa. Kita sehari paling sedikit sebesar kelereng buat dosa, betul Bu? Sebesar kelereng itu artinya apa? Menengok kawan dengan sebelah mata yang mana? Itu sebesar kelereng itu. Kalau sempat hidup umur setahun 365 hari, berartilah 365 kelereng, betul? Itulah tas tubuh, betul? Kalau sempat hidup kita 20 tahun, tentu 20 tahun 20 kali 365 hari. Itulah 2 karung, betul Bu? Itu dosa basuh sebesar kelereng. Saudara, bagaimana kalau dosa sebesar tinju sehari, Bu? Mengecek, datanglah kundur katanya. Nampak kawan berbodak tidak rapi kecil kundur deh. Bernyanyi kawan gergen pocah katanya. Tentu besar dosa. Nanti Bu tadi dibilang itu Bu, nanti sebelum pulang di situ dan tengok ada kedai. Sebelum pulang minta keredoan ibu keluarkan duit 8.000. Untuk apa? Beli nanti kita sama-sama lem setan. Lem setan apa Bu? Lalu setelah itu apa? Ibu tumpahkan lem setan di telapak tangan, lalu dilempelkan di wajah 5 menit. Senyawakan 5 menit. Lengket, setelah itu pisahkan. Atau di bibir buat lipstick. Nyawakan 5 menit. Pisahkan. Sakit tak? Itu baru senyawa 5 menit, belum sehari. Sekarang ruh dan jasad senyawa 20 tahun, 40 tahun, 50 tahun dipisahkan oleh Israel. Tak ada ditemukan 12 tahun diliasi bekerja. Semua jenazah saat sakaratul maut semuanya merinding menahan sakit saat berpisah ruh dan jasad. Merinding karena sakit. Terbayang tak nanti itu? Apalagi yang sombong. Akhirnya anfusakum, dipukul dada dan punggung oleh mereka Israel. Keluarkan rohmu. Dihempas gelombang. Betul. Dihempas Bu. Perawat memompa dada dari atas, melekat memukul. Betul? Alah dah pede Bu, gak terhindar dari payah mati tadi. Coba ulang Bu. Allahumma. Sekali dah dapat. Hebat benda ni tu, Allahumma a'inni. Agak Bu. Allahumma a'inni ala ghamaratil maut wa sakaratil maut. Jadi nanti kalau benar dah hafal kita doa itu dan membatin, biang harapan tembus genting menunggu putus, sadar dan tidak doa itu terucap, mudah-mudahan mati husnul. Kapan husnul khatimah itu disebut mati husnul khatimah? Dalam tulisan Dr. Syekh Jalaluddin, mati husnul khatimah itu baru bisa disebut kalau telah terjadi kematian pada diri seseorang. Jadi dalam kajian makrifat ini haram kita berprasangka dia bertato, dia tidak pernah ke masjid, dia pernah masuk penjara, dia pernah berzina,
pasti su'ul khotimah, haram. Tahu? Dia hafal Al-Quran, hebat jadi imam, naik haji berkali-kali, pasti husnul khotimah. Belum tentu. Kapan disebut husnul khotimah? Kalau kematian telah terjadi pada seseorang dan tanda-tandanya ada 7 tanda pada jenazah itu, dia disebut husnul khotimah. Di halaman 8 riwayat berangkai orang mati kembali hidup karangan Syekh Jalaluddin. 1. Kalau orang itu mati tidak meninggalkan utang piutang baik di sisi Allah, sesama manusia, dan kepada makhluk, itulah tanda pertama dia husnul khatimah. Dia tidak berhutang. Makanya untuk meyakinkan itu anak menantu kita, begitu kita mati itu ditanya ke saudara-saudara yang hadir, orang tua kami berhutang, emas ditimbang, padi digantang, uang berbilang yang bapak ibu tidak redha, temui kami sebagai anak. Kalau nyata tidak berhutang, berarti dia husnul khatimah. Apa hutang kepada Allah? Nazar. Apa hutang kepada manusia? Yang tadi emas ditimbang, padi digantang, uang berbilang, betul? Mana hutang sesama makhluk? Memelihara burung, memelihara bunga, minimal bunga itu siram pagi dan sore. Kalau tidak berhutang, kalau memelihara burung jangan buat burung itu sendirian disangkar. Kau menjando burung itu sampai mati. Berhutang. Kecil burung tu garang tu iyo nyerindu ke tuonga, tunggu kau ni. Berhutang. Nah, jadi kalau tidak mau hutang, pelihara burung itu sepasang dalam sangkar. Hutang. 1. Lalu apa tanda kedua orang itu husnul khatimah? Tanda kedua, saat kematian terjadi pada diri seseorang, tubuhnya tetap lentur, kulitnya tidak tegang, dan matanya tidak terbelalak. Apa? Sebab kalau tegang, makanya biasanya yamutul mu'min bi awakil jibbin, kata Rasulullah. Tanda dia husnul khatimah, tubuhnya lentur, matanya tertutup, ada keringat di keningnya, di sini Bu. Itulah yang dilihat. Begitu kita datang di tempat jenazah, dibuka, betul Bu, disingkap, diangkat kain jarang, tengok wajahnya. Apa yang ditengok? Ya mutul mukmin, ada keringat di sininya. Kalau ada situ, bacalah alhamdulillah, dia husnul khatimah. Kau enggak, kadang tiba ke jenazah dibuka dulu deh, cukup, minta maaf. Oh lah ya Allah. Orang yang ditengok keningnya, ada keringat. Kalau sempat matanya terbuka, berarti bagaimana cara menutupnya? Kalau di rumah sakit dilakban dengan selasi bambu, begitu dimandikan dibuka, ditengok, apa yung lari ke mandinya. Nyadol kita kok takut memandikan jenazah, betul tak? Kita takut memandikan orang hidup Bu, melawan ninyo, betul? Jenazah nono aja Bu. Nah, aku mati takut dulu mandinya. Berarti lu mati dulu Bu. Hidup barang tu. Mati suri, terlalu sakit, terlalu capek, hilang, namanya pingsan, kesadaran mutlak. Ya, ruh hidupnya keluar. Makanya sampai 2 jam di medis itu tidak boleh dikebumikan. Kadang dia baru melalang buana ke alam ruh, balik lagi. Makanya orang balik ya. Balik lagi. Aduh 2, akan lagi orang sekalian. Woi, pantang mati. Kalau nanti mata terbelalak, bagaimana cara menutupnya? Tidak dilaksiban Bu.
Panggil nama timang-timang. Diajarkan seperti itu oleh Nabi. Tahu nama timang-timang? Nama yang waktu di ayunan dulu. Elola tambareto timpung nak gamato tigo lolok lawak anak buyong dikato nak boleh amanah paiba ojo. Bu, namanya Saparudin, dipanggil bujang. Bujang tuh panggil, itu nama timang-timang. Hai bujang, bismillahi wa ala billahi rasulillah. Semua tertutup. Itu cara, dan dipraktekkan itu berkali-kali. Nama timang di, kan kalau di kampung Bu, nama kadang tidak cocok dengan panggilannya, betul Bu? Saparudin panggilan kenyot, kawan mana lari, betul Bu? Itulah di kampung. Nah, Siti Hawa panggil wak wow, mana lari itu? Siti lagi aku wak wow. Nah, panggil wak wow, hai si wak wow. Bismillahi wa ala millati rasulillah. Nur Hayati panggilan Tune, kemana lari kan? Itu lalu kadang-kadang. Nah, tuh, udah berapa Bu? Udah berapa tadi? Hah? 3. Yang keempat, apa tanda keempat? Husnul Hatimah. Ya. Yang keempat lagi ya. Dia tidak mati secara tiba-tiba atau mendadak. Tidak mati mendadak. Orang mati mendadak, Dr. Sejalaluddin tidak masuk husnul khatimah. Kenapa tidak masuk husnul khatimah? Karena dia tidak bisa berwasiat. Maka di dalam kitab yang sama, halaman ratusan ke atas, itu 1 tahun kita sebelum mati, kita dah tahu bahwa kita akan mati tahun ini. Ada ilmu tersendiri dari desa kita. Ada tanda, namanya ilmu semiotik, ilmu gerak. 60 hari sebelum mati, angin maksirah bersama kita, angin yang sangat mendinginkan setiap asar terasa oleh kita. Lalu 25 hari sebelum kematian, itu rasanya kita tidak mau menghadapi ada malam. Kalau ada malam itu pintu kita buka, mulai gelisah batin. Dan yang paling mengerikan, paling kasar manusia, 7 hari sebelum kematian, hilang pasir di telunjuk dan ibu jari. Sekarang ibu praktekkan. Ini kan tangan Bu, bersih tangan kita, antara bersentuhan ibu jari dan jari telunjuk. Antara bersentuhan, tidak begini kan, tidak pula direnggang. Itu ada terasa 2 butir pasir di sana. Coba ibu rasa. Kalau tidak ada lagi terasa pasir itu, berwasiatlah Bu. Paham? Berwasiatlah. Abang tu nak laki-laki lah bang. Makanya orang dulu di kampung dia tidak tamat SD Bu, betul? Nenek kita. Nah, pulang pada minggu ini semuanya nak, kau nak jumpa dengan emak. Tidak pulang kalian nak kuburan, nanti kuburan. Tidak pulang, kubur jumpa. Di mana nenek itu tahu? Ini ilmu rahasia dia dapat. Antara bersentuhan dan tidak. Ada, masih ada pasir. Ada 2 butir pasir lahir di reserse Intel sidik jari. Karena ini terasa dari tanah Mesir, ini tanah Yaman, Paris, Inggris, pasir. Nah, kalau nggak ada bawa siap coba. Jangan belang-belang sih. Lalu apalagi yang kelima? Ya. Kedengaran kalimat yang tamat, dia mengucap la ilaha illallah. Kalimat yang mampu membedakan Allah bukan Tuhan, Tuhan bukan Allah. Sawa'u bainan nafi wal isbat. Siapa menamakan Tuhan dengan Allah sama, kafir. Makanya padilat zikir ismu zat itu, Nabi isbat itu paling besar padilatnya, melebihi dunia dan seisinya. Karena dia
tidak menyamakan Allah itu bukan Tuhan dan Tuhan itu bukan Allah. Bagaimana akal minha, yang sadar akalnya saat menyebut. Makanya sunat muakkad saat kita datang kepada si sakit katakan, ibarat namanya Sumi ya, Sumi, saya Siti Nadirah datang, saya ngetimit, saya jumintet, saya gak dipeke, ngomong kinang bu. Dia sadar bu. Lalu bagaimana caranya? Idza hadaral maut, yang dia tahu bu, pengalaman 1 jam sebelum kita mati, setiap tarik nafas itu nih udah penuh sini, maka nafas, dan itu setiap tarik daun naik, bergerak daun, itu 1 jam. Kalau nggak sampai di level itu, tapi masih sadar, akal minha, ucap la ilaha illallah, diucap. Jangan bawa dia bicara. Jangan bawa bicara. Itu 1 jam pergi itu. Mulai mendingin dari bawah. Itu akal minha, yang sadar yang dia ucap. Tapi kadang kena ilmu tidak ada, kena kasih anak ingin orang tuanya, dia tidak sadar lagi. Ya ini Allah, dia tidak sadar apa yang dia ucap, mati sesat dia. Kalau tidak sadar, bukan lagi di level ismuzat, tapi zikir nafas buat nafas cukup kita iringi saat nafas keluar. Cukup ikuti napasnya keluar, bacanya setiap kali napas Allah, zikir nafas pada nafas. Lalu yang kelima lagi ya, keenam lagi, tanda dia husnul khatimah itu menurut pandangan Syekh Jalaluddin, semua orang merasa terkejut dan kehilangan, maka orang dulu berkata, nah kalau ingin tahu orang baik dan tidak baik, lihat pada saat kematian terjadi pada dirinya. Semua orang berbondong-bondong ingin ke sana, orang merasa hilang. Tentu kebalikannya, su'ul khatimah. Ya Allah, kesan orang cepat. Dan yang ketujuh, tanda husnul khatimah itu, selama dia sakit, dia tetap nyaman, tidak gelisah, emosi terkontrol, karena dia paham yang sakit itu hanya kesingnya, yang patah itu hanya tulangnya, sementara memorinya tetap tidak hang. Ko batunya domong sekene, bongi dak tanggung, ya Allah. Itu yang tanda husnul khatimah. Jadi dia paham kakinya patah, ibaratnya begitu orang datang, gimana keadaan? Ya beginilah, menikmati sebelum mati katanya. Dia tetap santai, tidak emosional, belas. Itu tanda-tanda husnul khatimah. Berarti kalau tidak dapat tanda-tanda itu, tentulah bukan disebut husnul khatimah. Mungkin cukup sampai situ benar. Kalau benar kita takziah, situ kita dulu. Situ dulu ya. Baik, hujan lepas belum berhenti. Baik, kita